namanya Kalman filter. Nah, Kalman filter itu untuk apa? Kalman filter itu gunanya untuk memberikan nilai yang kira-kira benar. Nah, kalau yang nggak pakai filter kayak mana? Kan bisa juga kan. Nah, kalau yang tidak pakai filter, nilainya itu seperti inilah. Nah, seperti ini nih. Nilai yang terukur itu, yang warna hijau ini. Lompat-lompat dia, nggak karu-karuan ini. Inilah nilai yang terukur. Langsung sensor. Nah, ini langsung sensor yang warna hijau ini. Nah, jadi kan nggak pernah lah stabil kita baca nilai pengukuran. Nah, baru dipakailah Kalman filter. Dia membuang noise di sini dan membuat error sedikit. Sehingga yang merah ini nilainya yang stabil, nggak stabil kali, memang naik turun juga lah. Tapi karena naik turunnya pun akibat pengukuran naik turun. Bukan guncang-guncang kayak gini. Ada macam frekuensi, interferensi, harmoni, entah apa segala macam campur aduk situ. Nah, jadi seperti itulah gunanya Kalman filter. Jadi kalau kalian melakukan pengukuran di fisika instrumen, nggak bisa diukur langsung ini nilainya kayak gitu. Itu namanya nilai mentah. Lalu gimana menggunakan Kalman filter? Nggak tahu. Ada teorinya. Nah, ini teorinya begini. Nah, Kalman filter ini yang saya ambil ini ringkasannya ini. Kalau mau kalian lebih lengkap, ini ada namanya sini. Tulisan Philippe Chunhua. Nah, ada websitenya nanti di bawah. Bukan saya yang bikin ini. Nah, ini prediction ini artinya kira-kira nilai yang diharapkan. Nah, lalu ini nilai yang ditemukan. Nah, jadi dia memberikan perhitungan, dibagikan error, dikalikan segala macam, entah apalah itu. Nah, kemudian tadinya seperti inilah. Tadinya kan agak rancu ini, yang mana nih nilai ini sebenarnya. Jadi sekarang udah lebih tajam kurva normalnya, sehingga nilai ujungnya ini lebih fokus dibanding yang ini. Entah di sini, entah di sini, entah di sini, entah di sini, sama-sama dia. Kemudian ini orang itu membuat nilai-nilai awal ini. Dia bikin Q ini sama R ini, kesalahan error ini 0,001. Nah, masukkan lagi bilangan tadi kemari. Nah, kayak gitu. Ini dimasukkan kemari, jadilah Kalman filter. Cuman kalau kayak gini dia, kita kan repot orang instrumen mengurusin Kalman filter. Ya udahlah, pakai aja lah Kalman filter yang udah jadi. Kayak gitu dia. Jadi kita pakai Kalman filter yang sudah jadi, bawaan Arduino juga. Nah, tapi sebelum kita lihat efeknya, kan gitu, kita coba dulu pergunakan program kita yang lama. Contoh program bawaan Arduino itu analog read serial. Ini bawaan dia ini. Nggak usah diganggu-ganggu ini karena memang dia yang punya. Nah, lalu kita kirim ke layar. Oh iya, alatnya udah ku pasang di samping ini ya. Alatnya cuman mengukur temperatur aja. Kupinkanlah dia biar lebarnya. Cuman nanti kalaupun kupinkan lebar di layar sini, aku yang melihatnya lebar. Kalian kalau mau lebar kalian bikin, ya lebarkan layar kalian. Nah, gitu. Lalu ada angka di sana, itu hanya eksperimen saja itu, coba-coba layar lah.
Nah, ini kita bukannya melihat ke sana, kita melihat ke serial monitor. Nah, karena ini kan serial monitornya dikirim ini. Nah, kita lihat di layar ini sekarang, pengukuran langsung. Pengukuran langsung. Nah, inilah pengukuran langsung. Nah, sebenarnya angka-angka ini kacau ini. Karena kencangnya ini nampak ini berubah-berubah angkanya ini. Nah, udah. Nggak pas angkanya itu. Nah, kemudian kita gunakan contoh programnya si Kalman yang ada di sini. Ini ada di sini nih. Kita kalau misalnya nanti download library-nya, example, kemudian geser ke bawah, terus gitu. Ada di sini Kalman filter library. Nah, ada simple Kalman filter, basic example. Nah, udah basic example aja, ngapain stres-stres. Nah, cuman kalau mau lebih rumit nanti setelah selesai yang basic. Nah, kemudian di sini include Kalman filter. Cerita ini kan bawaan dia. Dia memberikan penjelasan bahwa ini adalah nilai terukur yang barusan kita lihat di layar itu. Ini nilai kira-kira yang benar. Nah, setelah menggunakan Kalman filter, ini udah dapat. Lalu ini error. Kita bikin errornya 0,01 kayak gitu. Nah, ini ada dua di sini. Dua di sini. Dua ini artinya yang terukur dua. Estimasi kita dua juga. Salahnya 0,01. Pak, temperatur kok dua, Pak? Ah, nggak apa-apa, mau bikin 32 di sini nggak apa-apa. Bahwa estimasi kita 32 derajat temperatur sekarang. Terukur pun 30 derajat. Kalaupun salah, salahnya 0,01. Nah, inilah artinya baris ini. Kemudian di sini ada apa namanya, refresh time 100 milisekon. Nah, ini dia bikin kecepatannya begini. Dia mau kencang kali atau mungkin komputer dia memang komputer yang bagus. Kalau komputer saya ini Pentium 1000. Nah, kemudian di sini ada angka-angka bawaan dia. Ya kan. Ini langsung dibagikannya ini. A0 dibagi 1024. Nah, ya kan. Ini salahnya ini. Kenapa? Karena kan kita pakai LM35. LM35 itu udah kita hitung minggu yang lewat. Harus kita bagikan, kemudian kalikan, kayak gitulah dengan faktor tertentu. Nah, lalu dia perlu mengukur nilai itu sedikit. Ada bilangan random. Ini bilangan random ini dalam fisika, komputasi itu penting sekali. Nah, tapi sekarang nggak usah lah pikirkan kali. Pakai aja lah dulu. Kemudian milis ini miliskon. Miliskon ini dia menghitung apakah miliskon sekarang sudah lebih banyak dari waktu yang mengukur ulang, refresh time. Dia di sini ditentukan dari refresh time ini 100 miliskon. Nah, 100 miliskon 0,1 detik. Kayak gitu. Lalu tampilkanlah di layar nanti nilai terukur sebenarnya. Nilai sensor lah, nah, lebih bagus nilai sensor. Nilai sensor, nah gitu. Dia berada di nilai sensor. Nah, kemudian ini nilai terukur. Nah, nilai terukur LM35. Dan yang ini nanti adalah nilai setelah Kalman. Nah, kayak gitu udah kita buat. Nilai estimasi ini dan nilai sekarang ini nilai Kalman lah kita bikin ini. Nah, sehingga bisa kita lihat nanti perbedaannya kiri kanan. Nilai sensor, nilai terukur, dan nilai si Kalman. Nah, udah yang ini jangan ganggu, kita kan hanya membantu kita untuk melihat. Upload.
Nah, sekarang kita lihat di layar monitor, serial monitor kita. Nah, ini kulebar kalau ini biar nampak. Yang inilah nilai sensor. Inilah nilai terukur. Ini nilai Kalman. Nah, kayak gitu. Kecil. Nah, apalah ini. Nah, udahlah. Pokoknya ini bilangannya. Nah, kemudian nilai ini ini kita pakai ini untuk ke display kita yang di sana. Sebelum kita pakai ini, kita tes display kita dulu. Nah, kita tes dulu display. Inilah display kita ini sekarang, yang seperti minggu yang lewat kita belajar menggunakan library. Ini saya bikin angkanya 321. Sekedar tes. Nah, ini tesnya ini datangnya dari program contoh minggu yang lewat juga. Nah, contohnya waktu itu adalah yang ini. Nah, yang ini dia, yang bawaan dia juga. Inilah waktu itu semua display-display itu. Cuman saya mengambil satu aja yang ini, suhu, kayak gitu. Nah, sekarang kita kembali ke persoalan Kalman filter. Kita mengukur temperatur dulu. Bahwa sensor berada di A0. Nah, begini. Kemudian suhu ini dibaca langsung analog read sensor. Nah, kemudian ini ada delay ini 2000, janganlah 2000 delay, 2 sajalah. Nah, kayak gitu. Kemudian show number suhu ke layar. Ini nanti kita betulkan dulu temperaturnya, baru kita pakai Kalman filter. Nah, jadi kalau kalian lihat itulah angkanya itu kan. Kayak mana membaca temperatur kayak gitu, bergetar-getar dia. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sekarang di sini, suhu sebenarnya kita bagi dua lah. Suhu bagi dua. Inilah yang dapat sebenarnya. 32 derajat ini temperatur di sini. Entah 32, entah 33, entah 38, entah berapa itu. Nah, jadi ini pengukuran mentah ini di sensor. Nah, kalau kalian terganggu dengan tes delay seperti ini ada angka, ganti aja ini dengan 2. Yang ini hapus. Tujuan saya menyederhanakan ini. Nah, berikutnya kita tarik Kalman filter tadi ke sini. Oh iya, ke sini harinya dia. Jadi yang perlu ini, kita perlu include simple Kalman filter. Copy. Nah, karena dia library-nya. Kemudian lihat lagi. Simple Kalman filter 32. Copy. Kayak gini. Nah, kalau misalnya mau jangan ganggu dulu, kita ambil aja dulu bawaan dia yang lama. 2 kayak gitu aja. Kita lihat nanti apa perbedaannya. Lalu yang ini refresh time, ini jangan kita ganggu. Kita ambil aja dulu punya dia. Copy. Kemudian yang ini kan real value, real di sini. Kita real kita itu yang ini suhu, udah real kita sudah ada. Nah, kemudian yang ini, nah, ambil, kemari. Lalu, ini panjang ini apanya? Nah, copy.
Nanti kita ganti namanya sesuai dengan keperluan kita di sini. Copy. Nah, berikutnya ini kan sudah selesai ini. Kita lihat dulu ya. Estimated value simple estimated value simple. Udah selesai. Ya tinggal yang ini ditampilkan di layar ini kan 4 digit ya. Nah, sekarang kita sesuaikan lah. Kita sesuaikan tulisannya ini dengan variabel-variabel kita supaya jangan nanti error-error juga. Ini dulu. Ini kita bikin nilai terukur. Jadi apa kita bikin namanya tadi? Yang enak tadi kita membacanya tadi LM35 ya kan? LM35. Nah, kayak gitulah. Nilai LM35. Nah, real value di sini itu adalah suhu. Ganti suhu. Random ini bawaan dia, biarkan. Estimated value ini nilai Kalman. Jadi kita buatkan Kalman LM35. Nah, kayak gitu. Simple Kalman filter, kemudian measured value itu nilai yang terukur. Berarti sini adalah LM35. Nah, kita lihat sekali lagi program dia tadi. Apakah memang benar cara kita ini? Jangan nanti salah letak. Lebar-lebarkan dulu. Real value di sini adalah yang dibaca dari sensor. Nah, ya kan? Real value ke sini. Kemudian measured value adalah yang di sini. Yang di sini adalah yang ini LM35. Udah sesuai. Kemudian show number. Nah, show number suhu di sini, number yang sekarang terukur adalah yang Kalman LM35. Lalu kita compile dulu. Lalu ada yang bilang, rumit kali lah Pak. Ya memang begitu, kalau nggak bagaimana. Sebenarnya nggak rumit ini. Nah, lalu kirim. Nah, sekarang kalian lihat. Layarnya jadi stabil sekarang. 32, 33. Nggak guncang lagi. Padahal delay ini tetap 2, nggak kita ganti. Nah, lalu kita berpikir kan, ini temperatur ini kok cepat kali naik turunnya. Saya matikan kipas dulu sih. Nah, karena kipas saya itu agak kencang anginnya berembus. Nah, kalian lihatlah sekarang. 32 derajat. Nah, stabil temperatur dia. Padahal delaynya tetap 2 milisekund. Nah, kalau mau lebih rapi lagi adalah cara yang lain tambahannya. Tapi tadi bikin ini. Nah, ini sekarang yang nampak di layar sana 32 itu yang ini dia. Nah, yang ini. Inilah sekarang itu. Oh, ini. Nah, jadi pengukuran ini menggunakan sensor LM35 dan simple Kalman filter. Berarti kalau ada simple adalah yang rumit kan begitu. Oh, ada. Nah, sebenarnya Kalman filter
ada lagi namanya extended Kalman filter. Nah, jadi klien, ya kan gitu. Yang penting kalian ikuti prosesnya ini. Bagaimana prosesnya dari mengukur nilai mentah temperatur menjadi nilai yang diharapkan dan nilai jadi. Nah, kalau kalian bikin timbangan digital tanpa filter, maulah 10 kali kalian naik timbangan, 10 kalinya nggak sama berat kalian. Padahal orang itu aja. Jadi orang kan bingung, berapa nih beratmu? Kan gitu. Terusan 51, sekarang 54 kau. Dan 49 lagi. Berapa nih beratmu katanya? Itu dia, guncang dia nilai itu tadi. Nah, kalau yang ini tadi sebenarnya kita perbaiki program ini dengan membuat nilai rata-rata lebih bagus. Nah, karena ada program kita minggu yang lewat waktu mengukur itu, cobalah aku ambil dulu ya. Nah, yang ini maksudku. Sudah ada di sini pengukuran nilai temperatur ini untuk rata-rata ini. Nah, sekarang kita copy ini. Kemarin. Nah, ini kan mengukur temperatur sampai 50 kali ini. Ini bagi 50 ini. Lalu delay-nya di sini kita bikin 5 milisekon untuk pengukuran. Ini 2 milisekon satu. Biasanya begitunya pengukuran 2 milisekon. 2 mili kali 50 kan udah 100. Nah, lalu yang ini kita pakai ke atas. Prosedur function ini kita pakai ke atas di sini. Kita kasih tahu sama dia, saya mau pakai ini. Nah, apa namanya ini function ini. Lalu ini kan sudah ada di sini sensor di sini. Tapi di deklarasi kita dia tulisannya sensor aja di sini kan. Nah, kita buat tadi di sini sensor dia 0. Nah, lalu yang ini, yang suhu read analog ini sekarang, ini nama function inilah yang bekerja. Nah, yang ini yang bekerja di sini. Nah, kayak gini. Cuman ya namanya void. Void artinya tidak ada ya kosong. Nah, sekarang kita lihat. Compile dulu lah. Nah, biasa akan begitu. Sudah dikompil, kemudian kita kirim. Nah, udah diam kali dia. Nah, udah diam kali dia. Sekarang kita kan mau faktor yang desimalnya. Faktor yang desimalnya berarti di sini bukan dibagi 50 kan begitu. Nah, dibagi 5 aja. Biar faktor 10-nya ada di dalam. Gitu, faktor 10-nya ada di dalam. Nggak usah dikalikan lagi. Nah, jadi sekarang kita sudah lihat itu. Saya pinkanlah ini. Jadi sekarang temperatur 33,4. Ini karena kipas di belakang saya dia bervariasi kali seperti itu. Udah stabil 34,0 ini. Komanya nggak nampak. Kalau mau nampak komanya gimana caranya? Kalian harus perbaiki program Arduino ini di yang ini, di tes ini. Kalian harus pakai yang ini. Semen-semen itu untuk menghidupkan desimalnya. Atau yang semen-semen itu yang ini. Dinilai berapa ini, nilainya ini, supaya titiknya menyala. Kayak gitu. Gampang yang buatnya. Kalau mau. Gampang pun. Bilang 1 jam juga itu. 1 jam juga. Tapi inilah sekarang. 34,0 derajat lah di sini temperatur. Nah, begitulah temperatur ruangan di sini sekarang. Tapi ini kan belum dikalibrasi. Nilai sensor lah. Nilai sensor setelah
Kalman. Tapi yang jelas perubahan itu 0,1 volt tidak lari seperti sebelumnya, nggak terbaca. Ini bisa kita baca memang turun 0,1 derajat itu. Nah, tapi 339, 340, nah, 339, 340, 0,1 derajat bisa dibacanya. Kalau nggak pakai Kalman filter, ya udahlah, entah angka berapa nampak di situ. Sebenarnya nggak salah, mata kita tak cepat melihatnya. Nah, dan tidak pernah stabil dia. Dan itu juga yang dipakai di voltmeter digital di laboratorium maupun yang murah-murah seperti ini. Ini pakai juga dalam ini. Nampak clear ini. Ini. Nah. Ini pun dalam pakai Kalman filter dia. Kalau enggak, kapan kita bisa tenang mengukur temperatur atau mengukur tegangan, mengukur arus, mengukur ohm, frekuensi, apalagi frekuensi yang diukur. Udah frekuensi pun berfrekuensi ya kan. Nah jadi kurasa itulah dulu hari ini sama kalian. Nah,